Hadirin masa muslimin rahimakumullah, suatu ketika Abdullah Al-Mubarak, seorang ulama, selesai menunaikan daripada ibadah haji, beliau pergi ke Palestina untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah di Masjidil Aqsa saat itu. Ya, kemudian beliau beristirahat sejenak atas lelah dari perjalanan. Maka saat itulah dia bermimpi dua malaikat datang. Malaikat yang satu berbicara, inilah ulama yang segala doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang satu bicara, oh itu dulu. Sekarang Abdullah Al-Mubarak, ulama ini sudah tidak diterima lagi daripada doanya yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang satu bertanya, memangnya kenapa? Inilah dia mengambil satu buah kurma, butir kurma, yang ketika dia akan perjalanan menuju ke Masjidil Aqsa, dia beli kurma 3 kilo saat itu. Dia mengira ada satu butir yang ada di antara timbangan itu, dia ambil kemudian dia makan. Maka saat itulah satu butir kurma yang bukan haknya dimakan menjadi suatu keharaman buat dirinya, dan ibadahnya, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kagetlah saat itu Abdullah Al-Mubarak. Kemudian dia bangun, dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ke kota Mekah. Singkat cerita, bertemulah. Ketika dia membeli daripada kurma, ternyata sudah digantikan dengan anak muda yang saat itu orang tua. Kemudian beliau bertanya, kemana orang tua yang berdagang kurma ketika itu, dan saya membeli kurma 3 kilo. Maaf, sudah meninggal dunia, dan saya yang menggantikan sebagai anak keturunan dan warisan. Kalau gitu mohon diikhlaskan. Ikhlaskan apa? Satu butir kurma setelah makan saat itu yang bukan hak saya. Saya akan memaafkan engkau, mengikhlaskan engkau, menghalalkan engkau. Saya memiliki 5 saudara, yang saudara saya ini berpencar kemana-mana dan menjadi hak waris juga. Kalau engkau mau dimaafkan, dihalalkan dari satu butir kurma, engkau akan minta maaf kepada saudara-saudaraku yang lain. Dikasihlah alamatnya. Kemudian dia berjalan mencari saudara-saudaranya yang 4 lagi. Kemudian lebih dari 1 bulan dia baru selesai. Maka dimaafkanlah dia, diikhlaskanlah, dihalalkannya satu buah butir kurma, yang kemudian dia kembali untuk berziarah ke Masjidil Aqsa. Yang saat itu dia pun lelah, tidur kembali. Maka bermimpi lagi, saat itu 2 orang malaikat datang, bahwasanya inilah ulama yang doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang satu bicara, itu dulu, sekarang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah dihalalkan oleh orang yang berjualan saat itu, oleh keluarga-keluarganya yang menjadi waris. Hadirin masalah muslimin rahimakumullah. Satu buah butir kurma menjadi masalah buat kita. Bagaimana yang ratusan juta, miliaran, yang mereka mengambil sesuatu yang bukan haknya, yang kemudian dia ambil dikonsumsi buat keluarga, masuk ke dalam perut anaknya menjadi bara api neraka. Yang kata Rasulullah, alamatus syaqawah arba'ah nisyanu junubil madiyah wa innallahi mahfuzah. Tanda manusia celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya 1, melupakan dosa masa lalu, padahal di sisi Allah dosa anaknya yang masih ada.
kita meraup uang begitu besarnya, kemudian kita minta maaf tanpa ada keikhlasan dari apa yang pernah kita zolimi kepada orang lain, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala mudah akan diterima sama Allah. Kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan diterima, diampuni daripada dosa kita. Tapi kita zolimi manusia, maka kita akan minta keikhlasan, kehalalan dari manusia yang pernah kita zolimi. Kita bantai daripada orang-orang yang tidak bersalah. Kita ambil daripada uang-uang rakyat yang harusnya menjadikan dirinya itu bisa bersosialisasi dari uang yang halal dia gunakan dalam rangka untuk kebaikan. Hadirin masyarakat muslimin rahimahullah, begitu besarnya dosa menzolimi, menganiaya, mengambil hak orang, sehingga ulama Abdullah Al-Mubarak, satu buah butir kurma menjadi penghalang diterima dari doa-doanya dan amal ibadah. Nisyanu dzunubil madiyah wa indallahil mahfuz. Kita anggap selesai, kita minta maaf. Secara umum kita minta maaf, tapi kita menzolimi secara pribadi kepada manusia lain. Kita harus minta halal kepada orang yang pernah kita zolimi, yang pernah kita sakiti di dalam kehidupan kita, sehingga celaka di hadapan Allah orang-orang yang tidak mau meminta maaf, menghalalkan dari atas perbuatan kita. Hadirin masyarakat muslimin rahimahullah, kita lihat khulafaur rasyidin yang mereka hidup sederhana, yang mereka mengutamakan dirinya untuk mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan warisan kepada keturunannya, sehingga menjadi contoh buat kita semua bahwasanya seluruh daripada apa yang kita wariskan itu menjadi suatu nilai kebaikan buat keluarga dan bisa mendoakan diri kita yang sudah meninggal dunia. Sehingga orang-orang yang terkadang tidak memviralkan yang halal dan yang haram ini, sehingga dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, kaki kita tidak akan bisa melangkah di padang mahsyar untuk menuju kepada sesuatu, akan dipertanyakan 5 perkara oleh Allah Subhanahu wa taala. An malihi aina iktasaba wa fima anfaqa. Ditanyakan masalah harta, tidak seperti masalah umur ditanyakan an umrihi fima abna, umur digunakan untuk apa? Wal jasadi fima abla, dan jasad kita, tubuh kita digunakan untuk apa? Hanya satu pertanyaannya, digunakan untuk apa? Ilmu digunakan untuk apa? Tapi giliran namanya harta, aina iktasaba wa fima anfaqa, dari mana dia dapat harta itu dan kemana harta itu dibelanjakan. Ada mereka mendapatkan dengan jalan yang terbaik, halalan thayyibah, terkadang dikeluarkan dengan jalan yang tidak baik. Ada yang mendapatkan dengan jalan yang tidak baik, dikeluarkan dengan jalan yang baik, itu pun sama, tidak akan menjadi baik. Ada orang yang mendapatkan dengan jalan yang tidak baik, yang haram, bahkan dikeluarkan pun sama di jalan yang haram. Dan yang terakhir, ada orang yang mendapatkan dengan jalan yang halal dan thayyibah, digunakan dalam rangka kebaikan dalam kehidupan. Inilah yang terbaik. Hadirin masyarakat muslimin rahimahullah. Yang kedua, manusia celaka di hadapan Allah wal zikrul hasanatil madiyah. Orang-orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya, bahkan kebaikan itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaku bahwasanya ini masjid saya yang bangun, ini madrasah saya yang bangun, panti asuhan saya bantu dan lain sebagainya. Dia ungkit semua kebaikan-kebaikannya itu, yang suatu saat nanti dikatakan oleh Rasulullah al-muflis, orang-orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia membawa pahala zakatnya, pahala salatnya,
pahala daripada sunnah-sunnah yang dilakukannya, tapi semuanya nol besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sakiti daripada manusia, dia zalimi daripada manusia. Kebaikannya kemudian dia ambil oleh orang yang pernah dia zalimi. Bahkan kebaikan yang sudah habis, dosa orang yang pernah kita zalimi akan berpulang kepada orang yang menzaliminya itu. Begitu dahsyatnya, begitu besarnya orang-orang yang mereka menzalimi dan juga tidak berbuat baik di dalam kehidupannya. Yang ketiga, wan nazru mandunahu biddi. Tanda manusia celaka di hadapan Allah, orang yang memandang masalah agama lihatnya ke bawah. Artinya dalam kehidupan usia yang Allah berikan kepada dirinya tidak pernah ada suatu nilai perubahan kebaikan untuk mencapai derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifatnya hanya menggugurkan kewajiban. Ketika ditanya seseorang, kenapa sholat Jumat? Saya berdosa kalau saya tidak sholat Jumat. Artinya dia hanya menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Tapi makna yang terkandung, ada silaturahim di dalamnya. Apa yang disampaikan khatib Al-Quran maupun daripada hadis Rasulullah, dia gunakan dengan sebaik-baiknya. Ada perubahan Jumat demi Jumat, dia bisa lakukan seperti itu. Maka ini yang terbaik, berbekas dalam dirinya sholat Jumat. Dari 53 kali kita sholat Jumat dalam satu tahun, sehingga ada satu khatib yang berkhutbah yang akhirnya mengikis dari sifat-sifat ini di dalam dirinya, maka menjadi suatu nilai kebaikan di dalam dia melaksanakan daripada sholat Jumat. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, wan najmu man fawqahu fid dunya. Celaka manusia di akhirat nanti adalah orang yang memandang masalah dunia lihatnya ke atas. Dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terbaik adalah melihat masalah dunia, lihatlah ke bawah. Artinya kita memiliki sesuatu yang lebih daripada yang lain. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kemampuan disitulah Allah berikan kepada kita, sehingga di akhirat nanti seluruh aktivitas kita Allah akan membalas ganjaran pahala sesuai dengan amal perbuatan selama hidup dia di dunia. Sehingga jangan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa idza jaluhum la yastaghfiruna as-sa'a wa la yastaqdimun. Ketika Allah wafatkan, ajal sudah tiba, tidak bisa kita majukan maupun kita undurkan daripada ajal tersebut. Maka yang terbaik adalah fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik daripada manusia adalah yang bertakwa, dan sebaik-baik bekal adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba yang selalu giat dan takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seluruh aktivitas kehidupan kita dicatat oleh Allah, diberikan ganjaran pahala suatu nilai kebaikan yang dia perbuat. Tapi sebaliknya ganjaran dosa Allah berikan kepada mereka-mereka yang berbuat dosa. Sehingga kita berharap mudah-mudahan termasuklah umul muflihun, hamba-hamba yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sayyidil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma